Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Syadida Kewa Ari dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Jadi di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan terkait dengan materi pendidikan vokasional, sumber daya alam, dan kemiskinan. Nah, di sini saya dibimbing oleh Bapak Abdul Rahman sebagai dosen pada mata kuliah pendidikan vokasional. Nah, video pembelajaran ini dibuat kolaborasi antara dosen dan mahasiswa semester 6 dalam mata kuliah pendidikan vokasional pada semester 6 program studi pendidikan sosiologi dan antropologi Universitas 11 Maret pada Februari sampai Juni 2021. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini yaitu pertama mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, mendeskripsikan bagaimana kemiskinan yang terjadi di Indonesia, menjelaskan kasus atau potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada wilayah tertentu, menjelaskan hubungan timbal balik antara pendidikan vokasional sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, dan yang terakhir menjelaskan manfaat dari adanya pendidikan vokasional dalam mengatasi kemiskinan. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya makna dari ketiga konsep tersebut? Dan di sini kita langsung saja membahas terkait dengan ketiga konsep tersebut, yaitu dari pendidikan vokasional, kemudian sumber daya alam, dan kemiskinan. Oke, langsung saja. Jadi terkait dengan pendidikan vokasional. Jadi pada tahun 2001 yang saya kutip dari UNESCO, UNESCO itu menjelaskan bahwa pendidikan vokasional digunakan sebagai definisi yang merujuk pada semua aspek yang terlibat pada proses pendidikan itu sendiri dan merupakan tambahan untuk pendidikan umum. Nah, dalam pendidikan vokasional itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga memperoleh keterampilan praktik kerja yang baik, kemudian pemahaman serta pengetahuan terkait dengan pekerjaan di segala sektor sosial maupun ekonomi. Nah, yang selanjutnya di Indonesia sendiri, yaitu yang saya kutip dari kompas.com pada tahun 2021, di mana Bapak Wikan Sakarinto sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasional menjelaskan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, entah dari program pendidikan diploma, dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang setara dengan akademik strata 1. Nah, untuk lulusan pendidikan vokasi dari diploma 1, diploma 2, dan diploma 3 itu akan bergelar vokasi atau gelar ahli media. Jadi, dengan adanya pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasional adalah suatu pendidikan yang menjelaskan atau memfokuskan pada keterampilan untuk siap bekerja, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Nah, fakta ini itu tuh menunjukkan bahwasannya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat-sangat berpotensi. Jadi sangat banyak dan sangat tinggi seperti itu. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia itu melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama dilihat dari sisi astronomi. Kalau dilihat dari sisi astronomi, Indonesia itu terletak pada daerah tropis, sehingga adanya hal tersebut cuaca di sana cuaca hujannya itu sangat tinggi dan mengakibatkan banyak sekali tumbuhan dan pohon yang berkembang dengan sangat baik, seperti itu, tumbuh dengan sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu dari sisi geologi. Kalau dilihat dari sisi geologi, Indonesia itu terletak pada lempeng tektonik, sehingga banyak sekali gunung berapi yang ada dan mengakibatkan banyak sumber mineral dan sumber alam yang ada seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu daerah perairan di Indonesia. Jadi daerah perairan di Indonesia merupakan sumber makanan bagi tumbuhan dan hewan laut, di mana banyak sekali mengandung sumber mineral seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan bagaimana sih kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Jadi berdasarkan grafik tersebut,
dari BPS yang saya kutip dari kompas.com pada tahun 2021 ya. Jadi jadi dari kompas.com pada tahun 2021 itu merilis di mana BPS Badan Pusat Statistik di Indonesia itu merilis grafik kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan dari survei ekonomi nasional yang ada di Indonesia terkait dengan grafik tersebut. Jadi grafik tersebut itu dijelaskan bahwa September 2020 jumlah persentase untuk persentase tingkat kemiskinan itu 10,19%. Jadi naik sekitar 0,41% dari Maret 2020 dan naik sekitar 0,97% dari September 2019. Nah, kemudian jumlah penduduk miskinnya sendiri pada September 2020 itu sekitar 27,55 juta orang. Dan kemudian pada Maret 2020 itu sekitar 26,42 juta orang. Nah, dengan adanya hal tersebut, adanya peningkatan sekitar 1,13 juta orang dari Maret 2020 dan 2,76 juta orang dari September 2020. Nah, kemudian secara umum pada periode 2010 sampai September 2020 itu tingkat kemiskinan di Indonesia itu mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Nah, kecuali pada September 2013, kemudian pada Maret 2012, kemudian Maret 2020 dan September 2020 itu tingkat kemiskinan di Indonesia itu mengalami kenaikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya penyebab kemiskinan di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, gitu kan. Nah, jadi menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, entah kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kalau dari garis kemiskinan itu sendiri merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun non-makanan. Nah, penyebab dari kemiskinan itu sendiri sekitar ada 5, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah, kemudian terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, dan beban hidup keluarga, kemudian yang terakhir adanya keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Yang pertama terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi individu yang memiliki pendidikan yang rendah maka cenderung kurang dalam memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam kesejahteraannya, dalam pekerjaannya seperti itu. Padahal kalau dalam dunia kerja atau dalam dunia usaha itu, pendidikan merupakan modal yang utama dan modal yang sangat penting untuk bersaing dengan individu lain dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya seperti itu. Dan yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Apabila minimnya atau terbatasnya lapangan pekerjaan, maka masyarakat tidak dapat memiliki pekerjaan, sehingga masyarakat tersebut juga tidak akan mendapatkan upah. Nah, hal tersebut juga menyebabkan salah satu terjadinya kemiskinan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak mendapatkan upah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu malas bekerja. Di sini banyak sekali masyarakat yang masih menerapkan dan berpikiran bahwa kemiskinan merupakan takdir, sehingga mereka memiliki penyakit atau terjangkit penyakit malas. Jadi mereka tidak tahu diri dan mereka masa bodoh, dan kemudian mereka acuh tak acuh terkait dengan pekerjaannya. Jadi mereka tidak ada gairah untuk bekerja seperti itu. Nah, yang keempat yaitu beban hidup keluarga, di mana dalam suatu keluarga apabila jumlah anggota keluarga itu semakin banyak, maka individu tersebut juga harus meningkatkan pendapatannya. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Di sini di Indonesia sendiri keterbatasan sumber daya alam yaitu di mana masyarakat Indonesia itu belum pintar atau belum memiliki wawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada itu dengan secara maksimal seperti itu. Kemudian adanya keterbatasan modal juga.
Jadi hal ini juga menyebabkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang saya kutip dari YouTube. Inilah Nah, ini salah merupakan satu salah satu. potret kemiskinan yang dialami keluarga Niwayan Cublik di Desa Bunga Mekar, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan isi dari video tersebut yang saya ambil dari YouTube, yaitu dari Kompas TV yang tayang pada 16 November 2020, di mana video tersebut merupakan salah satu potret kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Jadi, potret kemiskinan yang dialami oleh keluarga Nelayan Cublik di Desa Bunga Mekar, Pulau Nusa Penida, Kelungkung sangat memprihatinkan, di mana Ibu Niwayan Cublik ini selalu menunggu hasil kerja anaknya menjual kelapa muda untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Namun saat ini sudah lebih dari 8 bulan sang anak itu tidak bekerja dan hanya menjadi petani penggarap di desanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia terpaksa menunggu bantuan yang diberikan pemerintah daerah selama pandemi COVID-19 ini. Oke, yang selanjutnya, nah, kita akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya hubungan pendidikan vokasional dengan kemiskinan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi, pendidikan vokasional dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atau upaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan adanya pendidikan vokasional dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada. Jadi seperti pada potret kemiskinan yang terjadi oleh Ibu Niwayan Cublik, di mana dia terlalu memfokuskan atau terlalu bergantung pada alam yang ada, seperti itu, sumber daya alam yang ada terkait dengan adanya kelapa yang dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan ibu tersebut. Dan selanjutnya, program dari pendidikan vokasional ini juga difokuskan pada penyediaan tenaga kerja terampil pada berbagai sektor seperti perindustrian, pertanian, dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada pada wilayah tertentu. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka Ibu Niwayan Cublik tadi beserta anaknya dari pendidikan vokasional akan memberikan keterampilan seperti itu dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Seperti itu. Nah, program pelatihan tersebut juga akan memberikan keterampilan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat. Baik, yang selanjutnya. Nah, dengan adanya hal tersebut maka akan memberikan manfaat dari pendidikan vokasional itu sendiri. Yaitu yang pertama, adanya pelatihan keterampilan dari program yang dilaksanakan. Sehingga dengan adanya program tersebut, maka individu akan siap bekerja. Nah, dengan adanya individu yang siap bekerja, pastinya mereka akan mendapatkan pekerjaan bagi individu yang lulus. Nah, dengan adanya pemerolehan pekerjaan bagi individu tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi itu sendiri. Nah, dengan adanya peningkatan pendapatan ekonomi, maka individu tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia juga akan mendapatkan relasi sosial di masyarakat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, pada kesempatan hari ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Abdul Rahman untuk menanggapi terkait dengan menurut Bapak Abdul itu adanya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah dapat menjadi upaya pencegahan atau upaya dalam mengatasi kemiskinan yang masih menjadi permasalahan yang sangat besar di Indonesia itu sendiri, khususnya dalam pendidikan vokasional. Kepada Bapak Abdul Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa sekalian. Pada kali ini saya berkolaborasi dengan Mbak Samsi Anida dalam membahas tentang bagaimana hubungan antara pendidikan vokasi sebagai solusi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan kemiskinan yang sejak awal kemerdekaan sampai hari ini belum pernah terselesaikan. Ini adalah isu yang sangat menarik, isu yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sangat relevan dengan kekayaan alam Indonesia yang
mungkin mismanagement. 78 tahun sudah merdeka, atau 8 dekade sudah kita alami sebagai sebuah kemerdekaan, tetapi cita-cita untuk menjadikan adil, makmur, sejahtera masih di dalam mimpi. Namun sekali lagi bahwa setiap pemerintah terus berusaha, ya, dari kemerdekaan diikuti dengan pembangunan besar-besaran terhadap pemanfaatan sumber daya alam, bahwa Indonesia akan menjadi sejahtera kalau mandiri dalam bidang pangan. Soeharto 32 tahun menguasai Indonesia, memimpin bangsa ini bisa swasembada pangan. Jagung kan menjadi tanaman utama, padi dengan insinyur-insinyur dan universitas yang berada di hampir semua universitas punya fakultas pertanian. Penyuluh-penyuluh pertanian itu dikerahkan ke seluruh desa, dan teknologi pangan, teknologi benih, teknologi pupuk, petani-petani yang handal dari Jawa dikirim ke seluruh Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, Irian ada. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT itu benar-benar dikelola dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya orang yang pemilik modal yang bisa menikmati, seperti perusahaan-perusahaan multi corporate internasional yang menggali seluruh kekayaan alam, emas, batu bara, nikel, boksit, minyak, itu adalah semua harus oleh pemerintah dengan hati yang jujur, memimpin yang tulus, adil, makmur, punya pemimpin yang sidik amanah, tabligh fatona, pemimpin yang menjauhi korupsi untuk memperkaya diri, pemimpin-pemimpin yang benar-benar ingin menjadi pahlawan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Ini adalah menjadi poin penting di dalam kuliah pendidikan vokasi ini. Mari kita lebih rinci bahwa pendidikan vokasi itu solusi. Pendidikan vokasi bukan problem. Karena pendidikan vokasi menyiapkan tenaga kerja dari tingkat kejuruan dengan keterampilan dan kurikulum sebagai medianya 70% praktek, 30% teori. Harapannya setiap lulusan dari seluruh jenjang, jenis, dan tingkat pendidikan di tingkat SLTA maupun yang ada di tingkat universitas vokasi dari D1, D2, D3 itu selalu dikembangkan sebagai wahana untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, terdidik, menguasai teknologi, bisa bekerja untuk semua sektor pertanian, kelautan, pertanian, atau dunia industri yang berdasarkan mekanik. Untuk mengembangkan dunia teknologi untuk kebutuhan sandang papan pangan. Ini didukung oleh tangan-tangan terampil bangsa Indonesia, anak-anak muda sekarang. Jika perlu, pendidikan vokasi ini sekarang sudah harus memikirkan tentang the young vocational profession. Jadi profesional muda dari pendidikan vokasi ini harus menjadi pionir dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Berusaha mandiri setelah 12-13 tahun bekerja untuk itu. Jadi mental-mental ingin jadi buruh, menjadi karyawan itu harus dihabis kikiskan sekarang. Karena itu hanya berlaku untuk anak-anak yang tamatan SD SMP. Tapi kalau seluruh kabupaten yang jumlahnya lebih dari 525 itu bupati wali kotanya peduli betul pada dunia pendidikan, maka yang pertama harus dikembangkan adalah pendidikan vokasi. Baik yang pendidikan melalui formal seperti SMK atau sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi tingkat SLTA, juga setiap perguruan tinggi itu perlu setiap disiplin ilmu hukum, ekonomi, pendidikan, pertanian, kedokteran harus didampingi dengan sekolah vokasi.
Bisa dicontohkan adalah dunia pendidikan. Teorinya jalan, tapi gurunya bisa mensuplai 4 juta orang. Ini adalah contoh industri vokasi yang paling pas di dunia pendidikan. Dengan para guru tersebar di seluruh kabupaten, mereka memiliki wawasan penguasaan sumber daya alam yang ada di lokal kabupaten masing-masing, maka guru akan menjelaskan kepada para siswanya, ini loh, Anda itu berada di Somlaki, kabupaten yang paling timur di Nusa Tenggara Timur. Sumber daya alamnya adalah laut. Industri yang pas adalah industri pengelolaan sumber daya laut. Maka anak-anak kecil harus ditanamkan bagaimana renang, bagaimana mereka bisa membuat perahu, kapal dengan sumber daya lokal tapi mesinnya internasional. Mereka harus berani berjibaku untuk melakukan peneliti-peneliti dengan bersama universitas. Ada apa di dalam air itu? Di dalam laut itu ada apa? Universitas harus membantu pemuda-pemuda melalui pusat pendidikan dan pelatihan, melalui balai latihan pekerjaan, melalui sekolah vokasi, mulai SMK. Jangan sampai itu dikuasai orang asing. Tanamkan bahwa itu adalah tanah negeri kita, air kita, ikan kita, sumber daya laut kita. Dari sektor produksi, sampai sektor transportasi, sampai sektor pemasaran, sampai sektor pemodalan, maka inilah yang diperlukan leader di tingkat kabupaten dengan frame pendidikan vokasi bisa memeserahkan di rakyatnya sendiri. Itulah makanya tanah tempat menghasilkan sumber daya pangan yang sangat melimpah. Air, sumber daya, nutrisi, gizi, menyehatkan generasi jauh dari segala penyakit, kolesterol, gula, atau asam urat. Bahwa ikan adalah makanan paling sehat. Dan ini harus bisa menjadi ciri khas dan unggulan setiap daerah. Kuliner berbasis sumber daya lokal. Pendidikan sumber daya lokal. Income pendapatan daerah harus bersumber daya lokal. Jadi kalau ingin masyarakatnya tidak ngemis, tidak punya mental peminta-minta, pemimpin-pemimpin daerah harus memberikan contoh bahwa dia adalah juga seorang pionir, juara, teladan dalam mengupayakan sumber daya alam itu bermanfaat untuk rakyat saat ini, juga untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai membangun semaunya saja, lalu generasi yang akan datang tidak kebagian sumber daya alam itu. Begitulah cara mengatasi kemiskinan. Bahwa tanah, air, dan hutan adalah modal awal untuk pendidikan vokasi, untuk menyiapkan tenaga kerja, untuk berbisnis, untuk menjaga alam lestari, green industry, dan tidak boleh pindah tangan kepada investor-investor asing. Inilah perlu idealisme agar kita memiliki calon pemimpin-pemimpin dan generasi yang sehat, jasmani rohani, dan juga punya mental pejuang untuk mempertahankan negeri ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat melanjutkan kuliah pada hari ini bersama Mbak Samsianida. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Abdul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang selanjutnya saya akan menyimpulkan, jadi kemiskinan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat besar bagi Indonesia yang belum terpecahkan. Salah satu penyebab dalam kemiskinan tersebut adalah keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Nah, padahal Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang melimpah dan dapat menjadi potensi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, pendidikan vokasional dapat dijadikan salah satu upaya pencegahan dan solusi dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi melalui berbagai program pelatihan keterampilan yang siap kerja dan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, yang selanjutnya, ini merupakan
rujukan atau jurnal-jurnal yang saya kutip, yang merupakan salah satu acuan atau rujukan dari materi yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian saya juga melampirkan terkait dengan asesmen pembelajaran yang dapat kalian manfaatkan. Untuk link Google Form-nya tertera seperti itu. Nah, kemudian saya juga melampirkan scan barcode-nya untuk mempermudah kalian dalam mengakses asesmen pembelajaran tersebut melalui Google Form. Nah, kemudian saya juga melampirkan terkait dengan lambar kerja peserta didik melalui Google Classroom. Berikut merupakan link Google Classroom-nya, kalian dapat mengaksesnya secara langsung, atau kalian juga bisa mengakses melalui barcode yang telah saya lampirkan terkait dengan Google Classroom. Untuk kode aksesnya dari lembar kerja peserta didik yaitu 2Y SNFIP. Nah, ini untuk referensi belajarnya yaitu terkait dengan manajemen pendidikan vokasi, kemudian dari Agus Sutama terkait dengan manajemen pendidikan vokasi, kemudian juga ada dari Dr. Wawo Sunaryo Pusmana terkait dengan filsafat pendidikan teknologi vokasi dan kejuruan. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.